Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abdul Faridin. Kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis di aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama adalah uji satu sampel atau one sample t-test. Kasusnya adalah nilai mata kuliah statistik mahasiswa Prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa Prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Kemudian ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Di sini sudah ada datanya. Ini datanya ada sekitar 80 data. Kemudian kita salin ke aplikasi SPSS. Nah, ini sudah disalin. Notnya tadi adalah 2 angka di belakang koma diganti nomor absen. Ini adalah nomor absen saya adalah 04. Kemudian kita masuk di analyze, kemudian compartments dan one sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel statistik KPI tadi ke tes variabel, kemudian tes value-nya adalah 85 yang data yang sudah diketahui sebelumnya. Kita oke untuk ke outputnya. Nah, outputnya sudah diketahui, nilai T adalah 4,799 dan signifikansinya adalah 2. Signifikansinya adalah 0,0. Kemudian kita kembali ke penyelesaiannya adalah H0 adalah PU sama dengan 85 atau rata-rata nilai Prodi KPI tahun 2018 dan sebelumnya tidak berbeda atau sama. Kemudian H1-nya adalah tidak sama dengan 85 atau rata-rata nilai Prodi KPI tahun 2018 dan sebelumnya adalah berbeda atau tidak sama. Kemudian taraf signifikansinya yaitu alfa 5%. Kemudian ada arah pengujian adalah 2 arah. Ini adalah pengujian 2 arah atau 2 ekor. Kemudian taraf nyata pengujian alfa dibagi 2. Untuk mengetahui nilai kritiknya dan daerah kritiknya adalah DF sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 80 kurangi 1. 80 ini diketahui dari jumlah datanya, kemudian dikurangi 1 adalah 79. Kemudian alfanya dibagi 2, 5% ini 2,5%, dan hasilnya adalah 1,96, di mana dapat diketahui 1,96 ini DF-nya adalah 79 dan alfanya adalah 2,5%. Kita lihat di tabelnya. Nah, ini ada tabelnya. Tadi adalah 2,5%, jika didesimalkan adalah 0,025. Kemudian nilai DF-nya atau DB-nya adalah 79. Di sini ada 1 sampai 30 dan kita ambil yang tidak terhingga. Di sini adalah tidak terhingga dan tadi signifikansinya adalah 0,025. Ini urutannya dan diketahui 1,96. Kemudian kita kembali lagi. Nah, 1,96. Jadi nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96 sudah diketahui. Kemudian selanjutnya adalah ini yang sudah kita hitung di aplikasi SPSS tadi, diketahui bahwa nilai T hitungnya adalah 7,674. Nah, 7,674 ini berada di daerah kuning. Di daerah sini 7,674 kan di daerah kuning sini dan di daerah menolak H0.
Kemudian untuk P value-nya adalah 0 atau lebih kecil dari 2,5% atau 0,025. Jadi sama-sama menolak H0. Jadi untuk kesimpulannya adalah dari uji hipotesis ini adalah menerima H1 atau PU tidak sama dengan 85. Artinya adalah bahwa rata-rata nilai mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 dan tahun sebelumnya adalah berbeda, di mana P value-nya lebih kecil dari signifikansi atau 0,025%, sehingga hipotesis yang menyatakan rata-rata nilai mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 dan sebelumnya adalah sama, ini hipotesis ini ditolak. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tugas kedua adalah analisis uji T dua sampel saling berbeda atau independent sample t-test. Kasusnya, seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. Data B, keterlibatan kerja dengan model kepemimpinan. Tugasnya adalah menganalisis uji T dua sampel saling bebas atau independent sample t-test untuk data tersebut dengan komputer program SPSS. Kemudian kegiatan sebagai berikut, buatlah hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif H1. Kemudian ujilah hipotesis tersebut dengan taraf signifikansi 0,05%. Kemudian interpretasi dan simpulkan hasil uji T sampel saling bebas. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Ada H0 adalah PU1 sama dengan PU2, atau bisa dikatakan keterlibatan pemimpinan transaksional dengan transformasional adalah sama. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya, PU1 tidak sama dengan PU2, yakni keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional tidak sama. Dengan taraf signifikansi yaitu alpha 5%, dan arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf pernyata pengujian adalah alpha bagi 2, atau ini dibagi 2 karena menggunakan arah pengujian dua arah atau dua ekor. Nilai kritiknya dan daerah kritiknya adalah 2,093, di mana bisa diketahui 2,093 adalah DF-nya dengan rumus N dikurangi 1, atau jumlah datanya dikurangi 1, yaitu jumlah datanya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian alpha dibagi 2, kita dapat 2,5%. 2,5% jika didesimalkan menjadi 0,025%. Kemudian DF-nya tadi 19, kita di sini 19, tarik sini, nah diketahui 2,093. Kita kembali ke sini, diketahui nilai kritiknya adalah 2,093. Kemudian datanya ini tadi kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah ini datanya 1 sampai 20, dan yang ini transaksional, dan yang 20 sampai 40 adalah transformasional, ditandai dengan angka 2 di sini. Nah, di sini ada bedanya di values. Yang satu tadi transaksional dan yang dua adalah transformasional. Kita klik OK.
kemudian klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Kita reset dulu. Nah, model kepemimpinan kita tarik ke tes variabel, kemudian variabelnya kita group and variable, kemudian define group 1 1, group 2 2, dan continue, lalu klik OK. Kemudian outputnya akan tampak seperti ini. Kemudian kita copy ke sini, dan diketahui adalah T hitungnya adalah 1,115, kemudian P value nya 0,272 lebih besar dari 0,025. Untuk T hitung berada di daerah terima H0, dan P value-nya juga lebih besar dari 0,025, artinya adalah H0 diterima, atau keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional adalah sama. Oke, yang selanjutnya adalah analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Ada sebuah kasus, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal penjualan produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan menjual barang. Untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya, peningkatan penjualan barang atau produk. Untuk itu, diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah gambaran datanya. Kemudian kita diminta untuk menguji analisis uji T2 sampel di aplikasi SPSS. Kemudian hipotesisnya adalah HO dan hipotesis alternatifnya adalah H1 atau HA. Kemudian taraf signifikansinya adalah 5% dan menggunakan analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Sebelumnya dirumuskan dulu, ini adalah HO-nya sama dengan atau H0-nya sama dengan PU1 sama dengan PU2, atau training dan tanpa training adalah sama. Untuk hipotesis alternatifnya ada PU1 tidak sama dengan PU2 atau training dan tanpa training adalah tidak sama. Taraf signifikansinya yaitu alpha sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah atau dua ekor. Kemudian taraf nyata pengujiannya adalah alpha bagi 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 196, di mana DF sama dengan N1 tambah N2 min 2. N1 adalah datanya 40 tambah 40 dikurangi 2 sama dengan 78. Alpha bagi 2 adalah 2,5%. Kemudian diketahui DF-nya adalah 78 dan alpha adalah 2,5% atau 0,025. Alpanya 0,025% dan DF-nya 78, kita ambil yang tak terhingga di 1,96. Ini sudah diketahui. Kemudian kita uji datanya di aplikasi SPSS. Nah, ini adalah data sebelum dan ini adalah data sesudahnya. Kemudian kita uji klik analyze, kemudian compare means dan paired sample t-test. Kita klik, kita reset dulu. Nah, variabel sebelum ini kita masukkan di aplikasi di variabel yang pertama. Kemudian yang sesudah kita masukkan ke variabel yang kedua dan klik OK untuk mengetahui outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Kita salin ke sini.
Nah, ini sudah diketahui T hitungnya adalah 2,509 dan signifikansinya adalah 0,016. P value-nya sudah diketahui 0,016 lebih kecil dari 0,025% yang artinya adalah menolak H0. Kemudian perbandingan T hitung dengan T tabel adalah 2,509 lebih besar dari 2,093 yang artinya adalah menolak H0 yang ini letaknya ada di kuning ini. Ini adalah ini kan 1,96 dan di sini ada 2,509 yang artinya adalah daerah menolak H0. Jadi dapat disimpulkan adalah dengan hitungan ini H0 ditolak dan yang diterima adalah H1 yang artinya adalah adanya efek training atau tanpa training pada karyawan tidak sama, sehingga ada kemungkinan penjualan meningkat karena karyawan yang ditraining. Itulah video yang dapat saya buat, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam statistika.